Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah membayangkan nggak bisa berdiri langsung di depan Ka'bah, menyentuh lantainya yang hangat, dan berdoa langsung di tanah suci? Wah, pastinya luar biasa banget ya. Nah, di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang ibadah yang disebut umroh, yang sering juga disebut sebagai haji kecil karena mirip dengan haji, tetapi lebih ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Yuk kita mulai pembelajarannya. Apa manfaat dan tujuan kita mempelajari ibadah umroh? Yaitu agar kalian mengetahui makna dan tata cara umroh yang benar, memahami rukun dan syarat sesuai tuntunan syariat, dan menumbuhkan kesadaran spiritual dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, jika suatu saat nanti kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci, kita sudah mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah umroh. Umroh adalah ibadah berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah di kota Makkah, untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan haji yang hanya bisa dilakukan di bulan-bulan tertentu. Umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Itulah kenapa ia disebut juga sebagai haji kecil. Seseorang bisa berangkat umroh, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, hanya berbeda di rukunnya saja. Syarat-syarat umroh ada 5. Yang pertama, Islam. Jelas ya, harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Nah, balik berarti sudah cukup umur untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang ketiga, berakal sehat, berarti kita sedang tidak dalam gangguan jiwa. Dan yang keempat, merdeka. Merdeka itu berarti kita tidak sedang menjadi budak dari siapapun. Dan tentunya istiha'ah atau mampu, baik secara fisik, finansial, dan aman dalam perjalanannya. Jadi, nggak semua orang wajib umroh, hanya yang memang sudah mampu saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun umroh. Rukun artinya hal-hal pokok yang harus ada. Kalau salah satunya nggak dilakukan, umrohnya bisa batal. Nah, rukun umroh ini ada 5. Yang pertama, ihram, niat untuk memulai umroh, dilakukan dari tempat bernama miqat. Kemudian yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i, lari-lari kecil dari bibit sofa ke Marwah sebanyak 7 kali juga. Yang keempat, tahallul, mencukur atau memotong rambut. Buat cowok biasanya dicukur habis, dan buat cewek cukup gunting kukunya saja. Kemudian yang kelima, tertib, dilakukan secara berurutan. Nggak boleh loncat-loncat seperti melakukan tawaf atau sa'i dulu, itu nggak boleh, harus secara berurutan. Tanpa salah satu dari ini, umrohnya nggak sah loh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wajib umroh. Wajib itu artinya harus dilakukan, tapi kalau tertinggal umrohnya tetap sah, cuma harus bayar dam atau denda. Ada 2 wajib umroh. Yang pertama, berniat ihram dari miqat, dan yang kedua, menjauhi larangan-larangan selama ihram. Contohnya, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh potong rambut atau kuku, nggak boleh berburu, dan nggak boleh berhubungan suami istri. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pengertian, syarat, rukun, dan wajib umroh. Sekarang kita akan mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kita bahas urutan tata cara ibadah umroh satu persatu. Bayangin kamu yang sedang melakukan ibadah umroh ini. Pertama, sebelum
masuk ke niat, kita bersih-bersih dulu, seperti potong kuku, cukur kumis, bersih-bersih tubuh, dan mandi sunat ihram. Kemudian pakai wangi-wangian yang nggak nempel lama. Selanjutnya ganti baju dengan pakaian ihram, 2 lembar kain putih bagi laki-laki, pakaian tertutup syar'i bagi perempuan. Dan yang terakhir sholat sunnah 2 rakaat. Yang kedua, niat ihram dari miqat. Saat sampai di tempat miqat, kita mulai niat ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata wa aqamtu lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Yang ketiga, tawaf. Masuk Masjidil Haram, langsung menuju Ka'bah, lalu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berlawanan arah jarum-jarum, seri dan penuh huruf. Yang keempat, sa'i. Setelah tawaf, lanjut ke lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jangan khawatir, di dalam Masjidil Haram sudah ada jalur khusus yang sejuk dan nyaman. Yang terakhir, tahallul. Setelah semua selesai, potong rambut sebagai tanda tahallul. Inilah momen penutup dari ibadah umroh. Dan selesai deh rangkaian pelaksanaan ibadah umroh. Gimana? Udah dipahami kan ya? Nah, itulah tadi video